Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya dan limpahan rahmat-Nya kita masih dipertemukan oleh Allah meskipun secara virtual ya Ibu Sulihah ya. Ya, insyaallah meskipun virtual tidak menyurutkan semangat kita, tidak menyurutkan niatan kita untuk tetap berthalabul ilmi. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta tabiin dan tabiitnya hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu sekalian, karena ini kita materinya online, saya akan mencoba menyampaikan di bab makhrijul huruf ya. Di bab makhrijul huruf ini sangat penting sekali untuk kita pelajari ibu-ibu ya. Karena menurut Syekh Ibnu Jazari bahwa ketika seseorang ingin mempelajari Al-Qur'an, maka pelajarilah dahulu tentang makhrijul huruf dan sifatul huruf. Kenapa? Karena kedua poin ini dia sangat penting ya, yang harus dipelajari. Kedua hal ini beriringan ya. Ketika kita mempelajari makhrijul huruf, maka kita pun harus mengetahui sifatul huruf tersebut. Khair. Kemarin kita sudah sampai ke bab makhrijul huruf alisan atau bagian lidah ya. Kita sudah sampai ke bagian lidah. Oke, alisan. Kemarin kita sudah mempelajari alisan bagian aqsal lisan ya, bagian aqsal lisan. Aqsal ini pangkal ya. Oke. Pangkal. Aqsal lisan, pangkal lidah. Hurufnya itu ada dua. Ada qaf dengan kaf. Nah, mudah-mudahan jelas ya Ibu ya. Ininya apa? Tintanya sudah terlalu sering dimainkan sama F4 ini ya. Oke. Sedikit mereview untuk makhraj jadi qaf dan kaf itu posisinya di pangkal lidah. Kalau ini diibaratkan lidah kita, maka pangkal lidah kita ada di sini. Qaf itu menuju pangkal lidah kita naik menuju langit-langit atas, menuju ke anak langit-langit ya. Moncek sudah nama lak-lakan, naik ke sana. Qaf ya. Bukan berasal dari tenggorokan bagian atas, jadi qaf bukan. Tapi dia dari pangkal lidah naikkan ke langit-langit atas, ke anak-anak langit ya, anak langit atau lak-lakan. Ti u seperti ya ibu ya. Oke, kemudian untuk kaf dia maju sedikit ke depannya. Jadi kalau tadi di sini kalau kaf itu dia lebih naik ke atas. Kaf, ka, ki, ku, ak, ik, uk. Nah, kalau tadi ada sifat pantulan ya, ako, iko, uko, ya, karena dia memiliki sifat hurufnya tebal, maka cara mengkokolkannya pun harus tebal. Sedangkan untuk kaf itu dia tidak boleh tebal karena dia termasuk huruf tipis. Oke, baik, itu kemarin sudah kita pelajari ya. Kemudian yang kedua wasful lisan. Nah, ini wasful lisan juga kemarin kita sudah pelajari. Wasful itu tengah ya Ibu ya. Oke. Tengah lidah. Kemarin hurufnya apa saja? Ya, sya, ja. Oke. Kembali kita review untuk ketiga huruf ini. Ya, ini cenderung lebih mudah untuk diucapkan. Ya, keluarkan dari tengah lidah. Ya, yai,
yu, ya yu. Nah, karena dia huruf tipis maka dilebarkan juga dia cara membacanya ya. Kemudian sya juga sama, dia termasuk di tengah lidah. Nah, banyak kesalahan orang yang membaca huruf sya ini, dia keluar dari asyafatain sampai berkumpul lidah itu ya, sampai sya. Sya itu bukan huruf asyafatain, jadi tidak boleh terlibat bibir kita untuk mengucapkan huruf sya. Tapi keluarkan dari tengah lidah, gigi sari kita rapat saja, menempel saja. Sya, shi, shu. Karena dia huruf tipis, maka senyum saja ketika menyebutkan huruf sya, shi, shu. Sya, shi, shu. Nah, seperti itu ya. Kemudian terakhir huruf dia. Dia juga sama, dia keluarnya dari tengah lidah. Dia ya. Kalau huruf ya dengan sya itu lebih cenderung dia menjauh dari langit-langit. Kalau dia ditaikan ke atas. Dia. Jadi ininya menggelembung ke atas ya. Dia. Kesalahan ketika mengucapkan huruf dia itu, dia keluarkannya dari torful lisan atau dari ujung lidah. Jadi keluarnya di ja, ci, ju. Jadi cebrek ya ibu-ibu ya. Nah, itu kesalahan huruf dia. Itu tidak boleh seperti itu bunyinya. Dia. Oke, ini review juga. Kemarin kita sudah sampai ke huruf ini. Kemudian kita sekarang maju ke hafatul lisan. Hafatul lisan. Ya, atau sisi lidah ya, atau dua sisi lidah. Jadi huruf ini dia bisa keluar dari salah satu sisi ya, bisa salah satu sisi, bisa kedua-duanya, kedua sisi lidah. Oke, apa hurufnya? Hurufnya ada satu ya, hurufnya cuma ada satu, yaitu huruf bo. Huruf apa ibu-ibu? Huruf bo. Nah, itu hafatul lisan, dua sisi lidah itu hanya ada satu huruf saja, yaitu huruf bo. Di mana keluarnya huruf bo itu, jika diibaratkan ini adalah dua sisi lidah, ya, mau yang kanan atau yang kiri, ditempelkan ke gigi geraham bawah. Bo, digesekkan. Bo, ya, huruf bo itu. Nah, huruf bo ini termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, huruf yang tebal. Jadi L. Jadi kalau misalkan makhrajnya dia huruf bo, ketika dia bertemu dengan sifatnya, maka dia berbunyi dengan bo. L gitu ya. Dia bunyi huruf bo. Sekarang kita coba praktekkan ya di huruf bo ini. Oke, di sini ibu-ibu bisa lihat di halaman 44 huruf bo ya. Keluarnya dari sisi lidah dengan gigi geraham sebelah kiri atau kanan. Nah, jadi bisa dua-duanya bo. Jadi di si lidah kita dikembungkan gitu, bo, atau ibu-ibu mau pakai sebelah yang kanan atau yang kiri. Kalau saya biasa pakai yang kanan. Bo. Ya, bo. Nah, kemudian bo ini adalah dia huruf tebal atau tafkhim ya. Jadi ketika dia bersifat tebal, maka ketika dia sukun dia harus berbunyi o ya. Kita latihan ke sini ya, ke hurufnya. Bo, bi, bu. Nah, ketika dia berharokat kasroh juga tidak di, tetapi bi. Bo, bi, bu. Nah, menyongkan? Bo, bi, bu. Bon, bin, bun. Elb, tidak boleh elb karena dia bukan huruf qalqalah. Nah, sering kesalahannya elb ini menjadi mantul. Elb, il, kemudian ketika ditasdidkan
idhi, bukan idhi tapi idhi, udhu, aldo, idhi, udhu. Oke, paham tuh ibu-ibu? Oke, seperti itu ya. Sekarang kita coba latihan ke baris bawahnya. Dhadidu baldu. Nah, ini karena dia tebal, maka pengucapannya seperti itu ya. Dhadidu baldu. Dudon dhanidodna. Dhanidodna. Tidak dhanidodna, tidak boleh karena dia bukan huruf qalqalah. Dudon dhanidodna. Minal mudni, minal mudni, madhi, madhi ya, bukan madi tapi madhi karena dia tebal. Madhi dhani dha. Oke, sekali lagi. Dhadi dhabu. Budon dhani dhabna. Minal mudni, minal mudni, madhidan dhanidha, madhidan dhanidha. Nah, seperti itu ya ibu-ibu ya. Makanya ketika dalam Al-Fatihah itu walil dho, jadi harus tebal bunyinya. Walil dho, walil dho. Seperti itu ya, tidak walado, tidak begitu. Sekali lagi ibu-ibu. Dhadidu baldu. Budon dhanidodna. Minal mudni. Madhidan dhanidha. Madhidan dhanidha. Nah, seperti itu ya ibu-ibu ya. Cara pengucapan huruf bo karena dia memiliki sifat tafkhim atau tebal ya. Nah, kuncinya adalah setiap huruf-huruf yang memiliki sifat tipis itu ketika dia sukun itu kembali wajah kita atau bibir kita senyum ya. Seperti as ya, is gitu ya, terus ash. Nah, kalau yang huruf tebal dia berbentuk o ya, bukan monyong, dia berbentuk o. L, akho, l, aku, seperti itu ya ibu-ibu ya. Oke, itu ibu-ibu mungkin ya untuk huruf bo ya. Hafatul lisan itu hanya satu hurufnya, yaitu huruf bo. Oke, silakan untuk huruf bo ini ibu-ibu berlatih di rumah ya, seperti tadi. Dhadidu balbu, balbu ada suara tebal yang terbunyi atau terdengar suaranya ketika mengucapkan huruf bo, seperti itu ya. Oke, di sini ada contoh bacaan ya, kita berlatih dulu. Oke, ada contoh bacaannya. Dia memiliki sifat rokhawah atau mengalir ya. Dan kemudian jahar, tidak boleh mengeluarkan nafas. Oke. Sekarang kita coba yang pertama ya ibu ya. Pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahikatum mustabshirah. Dhahikatum mustabshirah. Nah, perhatikan, keluarkan satu persatu hurufnya sesuai dengan makhraj hurufnya. Radiyatan maradiyah. Ada nadroh di situ. Nah, hati-hati. Kita sudah belajar nadroh ya ibu-ibu ya, atau naber kata yang anak muda itu ya, naber. Naber atau nadroh. Setiap
huruf-huruf yang bertasydid itu harus ada nabrah atau penekanan, ya. Tidak boleh kita membacanya lempang-lempang saja, tapi harus ada nabrah, penekanan. Radiyatan mardiyah, diyah. Nah, bukan dia tapi diyah. Seperti itu ya. Wala sawfa yarda, wala sawfa yarda. Tebal. Wa akwab, wa akwabum mawdu'ah, wa akwabum mawdu'ah. Ya, bukan mawdu'ah tapi mawdu'. Tebalkan. Mawdu'ah. Keluarkan sesuai dengan makhrajnya. Oke, sekarang yang sukun. Harus mengalir suaranya. Wa 'inaban wa qabba, wa qabba, tidak wa qadba. Enggak boleh. Enggak boleh memantul karena dia bukan huruf qalqalah. Wa 'inaban wa qabba, wa qabba, ya. Ada suara aliran untuk huruf dha. Minal kuffari seperti itu ya, ada suara aliran. Minal kuffari yadhakun. Nah, senyumkan. Bibir kita kembalikan karena nun itu huruf tipis. Minal kuffari yadhakun. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada nabrah di huruf fa, ada nabrah di huruf fa. Terakhir kondisi bertasydid, ya. Seperti tadi, setiap huruf-huruf yang bertasydid harus ada nabrah atau penekanan. Jadi tekan dulu ya ibu-ibu ya. Wadhalalil ba'id, wadhalalil ba'id. Ya, ada nabrah di situ. Wadduha wal laili idza saja. Oke, ada nabrah. Wadduha wal laili idza saja. Sekali lagi. Wadduha wal laili idza saja. Oke. Baik ibu. Itu tentang huruf dha. Oke, tentang huruf dha. Nanti masih ada lagi alisan satu-satu dulu ya ibu ya. Kita sudah sampai ke harfatul lisan. Oke. Sebenarnya untuk pekan ini jadwalnya jadwal murojaah ya ibu ya, mutabahirnya ya. Tapi kita akan masuk ke makhrajul huruf dulu ya. Oke. Itu ibu ya, kita sudah mempelajari 3 tempat alisan. Aqsal lisan, pangkal, wastal lisan, tengah, kemudian hafatul lisan atau 2 sisi lidah. Oke, hurufnya ada qaf, kaf, ya, sya, ya, sama bo. Oke, nanti kita pelajari insyaallah adna lisan dan torful lisan. Nah, torful lisan ini yang paling banyak nanti huruf-hurufnya ya. Yang paling banyak ini di torful lisan. Khair ibu-ibu, itu saja dulu video kita kali ini membahas tentang hafatul lisan huruf bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah. Silakan kalau nanti ada pertanyaan atau ingin murojaah atau apa, silakan nanti dibahas saja ibu ya. Khair, terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kehilafan. Saya mohon ampun kepada Allah jika ada materi yang salah saya dalam penyampaiannya. Kebenaran itu mutlak hanya milik Allah, kesalahan itu murni datangnya dari saya. Khair, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.